Selamat pagi kekasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi jemaat semua yang ada di rumah. Tiba saatnya kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita pada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mengundang Tuhan hadir di tempat ini. Kita mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini. Kudus hadiratmu.
Bapa di surga, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Seminggu telah berlalu Tuhan, kami boleh kembali di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Sementara kami akan memulai ibadah kami, namun sebelumnya kami mohon jamahan urapan-Mu, kami undang Engkau Roh Kudus ada di tengah-tengah kami dalam acara ini. Semua anak-anak-Mu kiranya Engkau menjamah, mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan meneburkan firman-Mu, pemimpin pujian, demikian juga singer, demikian juga tim media. Tuhan memberkati mereka, dan kami mohon peralatan kiranya dalam keadaan baik, tidak ada gangguan, demikian juga tidak ada gangguan listrik Tuhan, tidak ada gangguan signal untuk media. Demikian juga Tuhan, bila masih ada kuasa-kuasa yang lain yang ingin mencuri perhatian kami, di dalam hati kami, pikiran kami, di dalam ruangan ini, seputar ruangan ini, hancurkan di dalam nama Yesus. Kiranya kami serahkan ibadah ini Tuhan, dan beracara di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Akan kami buka ibadah ini. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Selamatkan dan pulihkanku.
kekuatan-Mu ya Allah. Mari terus memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Katakanlah kekuatan
kembali dan kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah bertahta di atas pujian kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau mengurapi hamba yang akan menuburkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara, biar Engkau yang berfirman Tuhan. Biar hamba-Mu ini hanya sebagai media penyampai. Demikian juga anak-anak-Mu siapa saja yang mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan. Jamah mereka Tuhan, biar firman-Mu yang ditaburkan boleh tumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam kehidupan mereka. Boleh menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih yang berada di tempat ini, baik yang berada di rumah atau di mana saja Anda berada. Kita akan membaca firman Tuhan. Tema pada bulan ini adalah sehati mendatangkan berkat. Untuk bacaan firman Tuhan bagi saudara-saudara di rumah, boleh Anda membaca Roma yang ke-15 ayat 1 sampai 13. Silakan Anda membacanya di rumah. Ini adalah ayat bacaan di rumah. Saya akan yang berhubungan dengan ayat itu nanti saya akan ambil beberapa bagian terpenting dalam ayat-ayat firman Tuhan di Roma 15 ayat 1 sampai 13. Ini ada yang mendukung ayat-ayat tersebut di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekali lagi ayat 3b. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jelas saudara-saudara di sini bahwa judul tema pada bulan ini sehati mendatangkan berkat. Di sini jelas bahwa Tuhan memberkati bagi orang yang sehati, yang punya kebersamaan atau yang punya intinya saling mengasihi, saling menyayangi yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada tiga hal pokok yang ada di dalam kita dalam mewujudkan sehati mendatangkan berkat ini. Yang pertama adalah sehati untuk membangun. Ini tadi saya kembali ke Roma 15 ayat ini. Roma 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Saudara-saudara, yang namanya membangun itu kalau udah sehati gini, makanya ada kata yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi saudara-saudara bisa perbandingkan sebuah lidi, ya, sebuah lidi apabila itu satu hanya sebatang lidi itu dipotek-potek sangat mudahnya. Tapi coba kalau dia sudah menjadi 5, mungkin masih bisa dipotek-potek. Tapi coba dalam sebentuk genggaman yang sudah dibentuk menjadi sapu lidi. Sehebat apapun saudara-saudara untuk memotek-moteknya itu tidak akan bisa. Itu arti daripada sebuah kebersamaan. Saudara-saudara, dalam mewujudkan pembangunan dalam kesehatan ini memang sangat diperlukan saudara-saudara. Bukan hanya
secara skop nasional ataupun secara yang global, kita memulai hal-hal yang sepele dari rumah kita. Kalau di rumah, anak-anak sehati, orang tua sehati, anak-anak dengan orang tua sehati, itu artinya sudah mulai membangun. Dimulai dengan membangun karakter. Dimulai itu artinya membangun sifat dan sikap yang baik. Dimulai dengan kebersamaan, persatuan. Karena apabila ada kesehatian di dalam sebuah rumah tangga, anak-anak akan menjadi patuh kepada orang tua. Orang tua akan lebih memahami dan menyayangi anak-anaknya. Sedikit saudara-saudara mengenai patuh ini adalah begini. Kadang-kadang anak-anak ataupun orang-orang muda suka salah mengerti tentang arti daripada patuh. Jadi arti patuh itu adalah begini. Walaupun berlawanan dengan hatinya, apa yang diucapkan orang tuanya, apa yang dikatakan orang tuanya, meskipun kadang orang tua tidak selalu benar, meskipun kadang perkataan orang tua kurang bijak, anak-anak tidak perlu mendebat orang tua. Itu artinya patuh. Ya. Nah, jadi jangan maksudnya gini, kalau sudah ada kepatuhan dari anak-anak kepada orang tua, itu tadi itu akan bersinergi, orang tua akan lebih menyayangi, orang tua akan lebih memahami, ya saudara-saudara. Tapi kalau anaknya, masih ingat kali cerita lama dari orang-orang tua kita zaman dulu, katanya begini, lebih baik mana saat, contoh nih di daerah saya, kita sebut namanya si Tahi. Tahi, belikan dulu gula. Iya mak. Iya. 10 menit, 15 menit, ini anak enggak datang. Diteriakin lagi sama ibunya. Tahi, belikan dulu gula. Ya. Iya mak. Iya. Tapi setengah jam ini anak tidak pergi-pergi. Ya. Lalu ada lagi percontohan anak yang lain. Kita sebut ini Maria, ponakan saya kebetulan Maria. Maria, pergi dulu, belikan dulu gula. Ah, mama ini ngapain sih? Dikit-dikit Maria, dikit-dikit Maria, dikit-dikit Maria. Ya, dikit-dikit Maria. Dia ngomel, mamanya yang nyuruh pun ngoceh-ngoceh. Sebenarnya ada itikat baik di hati si Maria. Setelah dia menjawab itu, ada penyesalan di dalam hatinya. Kenapa saya harus menyesal? Kenapa saya harus berdebat dengan orang tuanya? Lalu dia diam-diam pergi membeli gula ini. Tidak perlu menunggu setengah jam. Saudara-saudara, saya tidak menilai di dalam hal ini. Saya tidak mengatakan siapa yang lebih baik. Kita tentu akan tahu bahwa walaupun si Maria dengan bacotnya tadi, tapi dia menyesali apa yang dikatakan kepada orang tuanya. Sikapnya itu disesali sama dia sehingga dia pergi dengan diam-diam. Tidak sampai 15 menit sudah pulang. Walaupun tadi orang tuanya sudah agak di dalam hati dongkol juga, ngoceh ini mulutnya ini anak perlu disekolahin lagi dari TK. Gitu kali dalam orang tua ya, perasaan orang tua, tetapi dia pergi. Daripada tadi ada yang lemah lembut. Iya mak, iya. Tapi setengah jam enggak pergi-pergi. Ya, silakan Anda menilai dalam hal itu. Tetapi ada dampak dari itu. Mendatangkan emosi orang tua juga tidak baik. Si Maria tadi itu membuat emosi sesaat orang tuanya. Kalau perkataan dunia kedokteran, saya bukan dokter ya, tapi saya baca-baca gitu ya. Katanya kalau membuat orang tua emosi itu, menaikkan tensi darahnya itu, Anda sudah memperpendek usia dari orang tua saudara. Ya, sudah memperpendek usia. Jadi anak-anak di rumah, hitung berapa kali kamu membuat emosi orang tuamu dalam sebulan. Katakan di dalam hatimu, kalau usiamu sudah 25 tahun, selama 25 tahun ini berapa ratus, berapa ribu kali kamu membuat emosi orang tuamu,
hitunglah detik demi detik, jam demi jam, kau yang memperpendek umur orang tuamu. Yang tadinya mau umur 75 tahun, tapi karena selama 25 tahun bacot mau ngelawan sama orang tuamu, mungkin berkurang umurnya 5 tahun, 10 tahun. Itu baru dari satu anak. Kalau punya anak 2, anak 3, saudara-saudara, yang tadinya bisa 75 tahun, usia orang tua itu hanya 50 tahun atau 52 tahun. Ya, kita tidak perlu berpanjang lebar membahas yang satu itu. Intinya, di dalam kesehatian, di dalam kebersamaan akan terjadi suatu sinergi yang membuat bahwa itu sudah membangun. Yang tadi skop yang kecil di dalam rumah tangga itu sudah membangun iman, itu sudah membangun kepercayaan, itu sudah membangun sikap, sifat dan lain-lain. Yang kedua, saudara-saudara, sehati memuliakan Allah. Kalau tadi itu masih dalam bentuk yang kecil di dalam rumah saudara-saudara, saudara-saudara jangan lupa, apabila anak-anak patuh kepada orang tua, itu artinya sudah menyenangkan hati Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ada juga firman Tuhan yang mengatakan, ini mengenai orang tua. Sayangilah anak-anakmu. Jangan menyakiti perasaan anakmu. Ada juga. Jadi firman Tuhan ini memang, firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Tidak hanya melulu orang tua yang benar. Tidak hanya orang tua yang harus menang. Tetapi juga harus bersikap. Seperti tadi itu. Jangan menyakiti perasaan anak-anak dengan perkataan. Apalagi yang namanya itu, si A itu ibunya saya lihat suka dicubitin intinya. Jadi kalau suka biru-biru. Tapi katanya sayang, tapi kok dicubitin. Ya, sayang. Nah, memang di firman Tuhan juga ada berkata, kalau kau sayang sama anakmu, kalau dia tidak patuh, lagi-lagi ini masalah tidak patuh. Kalau dia tidak patuh, rotanlah dia katanya. Tapi saya pikir-pikir ini saudara-saudara ya, orang tua juga harus bijak. Merotan itu saat kapan, di usia kapan, tempatnya di mana, kita harus lihat-lihat. Anak saya sekarang, Dion, udah tua, udah di atas 30 tahun, masa saya rotan lagi? Yang ada nanti adalah bahwa, emang gua anak kecil, gua dirotan lagi katanya gitu kan. Tapi saya kembalikan kepada saudara-saudara. Kalau anak saya ini menjawab terus, Anda sebagai orang tua punya sikap apa? Haruskah dirotan? Pasti dari sudut pandang firman Tuhan, orang tua kebanyakan mengatakan begini. Atau anak-anak yang sudah dewasa mengatakan akan begini. Sudah, bawa di dalam doa aja. Bawa di dalam doa aja. Makanya orang tua tidak pernah berhenti mendoakan anaknya supaya berubah ke arah yang lebih benar. Supaya berubah ke arah yang lebih baik. Yang bisa menyenangkan hati Tuhan, demikian juga bisa menyenangkan keluarga dan orang tua. Jadi dengan berbuat baik, anak-anak berbuat baik kepada orang tua, anak-anak berbuat baik kepada teman, anak-anak berbuat baik terhadap kekasih pacarnya, berbuat baik terhadap siapapun, menghormati yang lebih tua, dan lain-lain, menghormati atasan di kantor. Jangan seperti orang lain yang sok hebat, berani nampar, berani memukul atasannya. Ya, itu tidak baik. Itu artinya bahwa itu sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Demikian juga orang tua, kalau misalnya udah gede dirotan lagi, apa ini. Makanya ya kalau kita, memang budaya kita ya beda ya. Lain lubuk, lain ikannya. Kalau kita lihat orang-orang bule, bukan lihat di film loh, lihat. Kalau kita melihat benaran ini, kalau orang bule ya, bule itu artinya tidak harus orang Eropa, Australia juga bule, Amerika juga dan lain-lain itu. Kalau mereka itu kalau sudah 17 tahun,
18 tahun sudah tidak menjadi tanggungan orang tuanya. Kenapa? Disinilah dimulai kehidupan itu berjalan karena apa? Biasanya 18 tahun baik itu perempuan maupun laki-laki sudah tidak tinggal bersama orang tuanya. Dia harus mencari tempat tinggal sendiri, bayar sendiri, tidak mengandalkan orang tua, membayar kosnya. Yang dibayar orang tua biasanya adalah mulai kecil dimasukkan asuransi sekolahnya sampai dia lulus universitas. Jadi ini anak tidak lagi menjadi tanggungan orang tua sejak umur 18 tahun. Itu yang terjadi di sana, saudara-saudara. Mungkin saya mengatakan ini mungkin bukan mereka. Kalau mereka sudah pasti bahwa mereka jauh lebih dewasa, cara berpikirnya jauh lebih bijak daripada kita. Karena mereka itu 18 tahun sudah tidak tinggal bersama orang tua. Sudah bergaul, sudah mengalami kehidupan itu sendiri. Dia sudah bergelut, bergumul dengan arti kehidupan itu sendiri. Sementara kalau kita di sini, kalau anaknya belum menikah, 25 tahun di rumah. Anak saya terima kasih itu, 2 tahun terakhir dia sudah kos. Jadi akhirnya umur saya, aturan selama 2 tahun ini berkurang gara-gara anak saya Sidion itu sudah stuck di situ. Ya, udah nggak berkurang lagi. Walaupun setiap ketemu masih ada perdebatan, dikit-dikit. Daripada kalau di rumah mungkin seminggu kami 10. Kebetulan saya mengatakan contoh yang paling konkret ini adalah bukan membuat supaya anak saya tersinggung atau mempermalukan dia. Enggak lah. Ini dalam konteks firman Tuhan. Saya tidak mengatakan mau mempermalukan dia. Tidak. Ini adalah bahwa pemahaman antara orang tua dengan anak tadi. Bagaimana tadi bahwa kita memuliakan dengan kehidupan kita, dengan sikap kita. Kalau saya juga kurang baik kepada anak saya kurang bijak kepada anak saya, itu artinya saya tidak memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Ya, demikian juga anak, kalau terlalu sering mendebat orang tua, baik itu juga bukan memuliakan Tuhan. Dan itu adalah sikap yang anak-anak. Kalau anak-anak itu suka mendebat, itu adalah sikap orang yang masih 12 tahun, 13 tahun itu wajar. Karena pemahamannya tentang kehidupan ini masih kurang. Kalau sudah di atas 25 masih suka berdebat dengan orang tua, ada yang perlu harus dikoreksi dalam kehidupannya. Itu saudara-saudara ya. Jadi kita memuliakan Tuhan di rumah sendiri, bertetangga, di lingkungan kerja, di lingkungan kantor, dengan teman-teman, dengan kekasih, dengan pacar. Yang ketiga saudara, sehati untuk berdampak. Ini tadi di Roma 15 ayat 8 sampai 9. Aku bacakan. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Gitu saudara-saudara. Jadi sekarang kita ini adalah yang ketiga tadi, kalau yang pertama sehati untuk membangun, kedua sehati untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah sehati untuk berdampak. Kita tadi juga mulai dengan, kalau tadi dari rumah, kita mulai dengan tetangga. Saudara-saudara, bagaimana kita mengimplementasikan supaya konkret ini bahwa sehati untuk berdampak ini adalah yang paling nyata saat ini adalah begini. Memang semua kita saat ini, kasus COVID-19 ini kita semua terdampak. Tetapi jujur, sejujur-jujurnya kita bisa melihat secara nyata bahwa sekarang ini sebenarnya pegawai negeri dan juga pegawai swasta yang perusahaannya solid, ya. Solid artinya itu bisa survive, bertahan. Banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan. Ada ribuan, puluhan ribu saat ini perusahaan-perusahaan kecil yang gulung tikar karena situasi ini. Karena apa? Kalau dia meneruskan usaha itu, maka dia harus bayar gaji karyawan. Harus bayar gaji staf. Sementara produksi berbulan-bulan tidak terjadi. Nah, ini hanya perusahaan-perusahaan raksasa yang bisa survive dalam hal ini. Jadi yang paling berdampak tentu saja, contohnya kayak saya seniman ini. Makanya kami ngamen online, nggak ada juga yang tersentuh. Sangat sedikit yang tersentuh. Sedih, saudara-saudara ya. Jadi saat ini
dalam pandemi ini saudara-saudara, kita lihat di komplek kita, di mana ada kita bisa memberi, bukan karena banyaknya saudara-saudara ya. Saya lihat di komplek-komplek saya itu orang yang mampu, maksudnya mampu bukan orang yang berkelebihan. Banyak di negeri ini, banyak di antara kita di lingkungan kita orang sebenarnya yang berkelebihan, tetapi rasa empati, rasa hatinya untuk terbuka itu untuk menolong saudara-saudaranya itu sangat sedikit saudara-saudara ya. Jadi saat ini sebenarnya saatnya kita, kalau di gereja ini sehati untuk berdampak. Contoh, mungkin kalau saya menyumbang 10.000 untuk orang yang perlu, 10.000 tidak ada artinya. Beli masker aja sekarang itu nggak tahu sekarang 2.500, nggak ada artinya saudara-saudara 10.000. Tetapi kalau kita sehati saudara-saudara, kalau ada gereja, bayangkan gereja, banyak sekali gereja-gereja yang besar, jemaatnya 3.000 sekali ibadah, ada yang 1.000, ada yang 500. Saudara-saudara bayangkan, tidak usah ngoyo, tidak usah yang 1.000 itu. Kalau kita ada 100 orang beribadah di dalam sebuah gereja, hanya dengan 10.000 kali 100 orang, kalau ini kita sumbangkan dari kesehatian kita, dari kesehatian, kekompakan kita, maka ini akan punya arti 10.000 kali 100 sudah menjadi 1.000.000. Tidak lagi hanya beli masker, sudah bisa ini membeli beras. Sudah bisa kita sumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan. Kira-kira begitu saudara-saudara. Apa? Sehati untuk berdampak ini. Saudara-saudara, kalau kami di Maria Magdalena ini, kami sangat merasakan sekali arti daripada sehati ini. Setelah ada peraturan bahwa tidak ada lagi boleh beribadah berjemaah, kami itu kelimpungan. Gereja kami ini adalah, gereja kita ini adalah gereja yang kecil, yang sederhana, yang tidak punya duit untuk membayar media untuk bikin live streaming. Rata-rata di luaran sana kalau sewa live streaming, mungkin kalau hanya 1 kamera mungkin ada yang dapat 1,5 juta, 2 juta dan seterusnya. Sementara kami di sini, kita di sini gereja ini persembahan aja hanya sekian puluh ribu atau sekian 100 sekian ribu. Bagaimana mungkin kita bisa memulai ibadah live streaming kalau kita harus menyewa orang yang media. Tetapi Tuhan bertindak saudara-saudara. Disinilah kami merasakan kesehatian antara anak-anak muda dengan kami orang tua. Kami pernah mengalami saudara-saudara, mengalami live streaming itu hanya dengan handphone. Kami coba, ternyata kalau pakai handphone itu, kalau kameranya pakai supaya kita bisa lihat ini, kameranya kita bikin dari depan begini, ternyata pemirsanya ngelihat kita terbalik. Kita sudah mengalami itu. Nanti saudara-saudara silakan Anda mentransfer persembahan Anda. Ditulislah nomor sini, terbulak, terbalik semuanya tulisannya. Kita sudah mengalami itu saudara-saudara dengan handphone. Lalu untuk berikutnya, itu di rumah saya, itu kebetulan itu di rumah saya. Kita coba lagi dengan kamera. Kita beli ini namanya splitter. Dan ini juga kalau saya ini orang tua nggak ngerti itu apa itu splitter. Kita harus hubungin, kebetulan Dion itu waktu saat itu lagi di Bangka tidak bisa pulang. Jadi kita ini Dion bagaimana ini gini. Oh, si Dion di sana kasih keterangan, dia yang pesan, kita beli, dia yang pesan splitternya. Di pesan splitternya kita coba, tidak bisa, kita pikir kita yang bodoh, nggak bisa, kan namanya juga barang baru, tidak bisa. Minggu ketiga kita coba lagi beli splitter sekali 3, ternyata masalahnya adalah splitter yang dipesan sama si Dion itu yang rusak saudara-saudara. Kita sudah mengalami itu.
Jadi bukan kaminya. Kalau kami menilai tadinya alangkah gobloknya kami, bodohnya kami, gapteknya kami. Kami coba, tidak bisa saudara, tidak ada suara. Ternyata setelah minggu berikutnya kami coba, ternyata splitternya itu yang rusak. Kami sudah mengalami itu. Setelah itu akhirnya kami coba datang lagi panduan dari Bangka, dari si Aldo dengan si Dion. Coba pakai iPad aja, kalau pakai iPad akan lebih baik. Kita coba dengan iPad 2, iPad jadul saudara-saudara, ternyata gambarnya pecah. Saudara-saudara, biasanya orang itu iPad 2 saya pakai itu cuma buka-buka lirik kalau lagi kerja saudara-saudara. Kali ini dipakai untuk live streaming, kacau pokoknya. Akhirnya sesudah berikutnya, puji Tuhan setelah hampir 2 bulan Dion bisa kembali dari Bangka dengan Aldo, kita mulailah live streaming yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya maksudnya, sesungguhnya ini tetap masih tanda tanya. Kita mulai lagi, udah lengkap dengan kamera yang baik, yang lumayan bisa. Terus dengan peralatan yang baik, semuanya ada pakai monitor LED dan lain-lain. Kita tidak pernah memikirkan, kebetulan kita punya gereja ini saudara-saudara tidak ada wifi-nya. Jadi hanya mengandalkan mobile Telkomsel atau mengandalkan Telkomsel saudara-saudara. Kita coba itu sering banget lah itu tiba-tiba hilang Kita sempat mengalami berapa lama seperti itu, 2-3 kali ibadah. Akhirnya kita dapat info lagi bahwa ternyata Telkomsel telah mengeluarkan wifi mobile, maksudnya itu dia punya decoder bisa diangkat pindah-pindah, mobile pindah-pindah. Kita bawa, namanya Orbit. Bukan iklan ini saudara-saudara ya, saya hanya bercerita bahwa tahapan-tahapan yang kita alami dalam kesehatian antara orang muda dengan orang tua ini bisa menjadi bersinergi. Setelah itu akhirnya dibeli Orbit ini dengan ini. Saudara-saudara, Tuhan punya jalan yang sangat-sangat ajaib memang. Kita tidak punya uang kas. Kita tidak perlu malu sebagai gereja kita miskin. Tidak saudara-saudara. Lalu kita mau beli ini berapa? Ya sudah, patungan. Kita patungan, kita beli lagi ini Orbit. Setelah kita beli Orbit, lancar-lancar semuanya. Saudara, dan ada lagi saudara-saudara, di dalam gereja Marida Mahdalena ini, gereja kami ini, bahwa gereja kita ini ada ibadah pagi dan ibadah sore. Selama bertahun-tahun terakhir ini kami tidak pernah, yang pagi tidak pernah datang ke sore, yang sore tidak pernah datang ke pagi. Jadi kayak bukan musuhan, tapi kayak ada 2 di dalam satu perahu tetapi tidak saling menyapa selama bertahun-tahun saudara-saudara. Tetapi dalam situasi yang seperti ini, tadi ada kesehatan itu. Kita jadi kerjasama, ibadah sore, semua pelayan-pelayannya, hamba Tuhannya, pengerja-pengerjanya datang di saat live streaming. Kami bergabung menjadi satu, sehati. Disinilah nama Tuhan dipermuliakan dan dipuji, diagungkan selalu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, memang kesehatan ini sangat luar biasa dampaknya di dalam kehidupan kita maupun di dalam Tuhan. Demikian saudara-saudara, maka dimanapun kita berada, hendaklah kita sehati, kebersamaan, sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kira-kira gitu saudara-saudara ya. Seperti tadi yang saya katakan perumpamaan, ibarat sebuah sapu lidi, mulai dari 1 menjadi 5, menjadi 10, terbentuklah sapu lidi menjadi yang kokoh, yang tidak bisa lagi dipatahkan, digoyahkan. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan saudara, dimanapun Anda berada, dan menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan, membaca firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang ditaburkan. Tuhan kiranya yang berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tadi
Biar itu boleh menjadi rema dalam hidup mereka dan menjadi berkat penuntun mereka, membimbing mereka menjadi suluh penerang mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga melalui firman yang ditaburkan itu, kehidupan mereka menjadi terang, menjadi kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu semata. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang telah menciptakan adanya live streaming ini, peralatan-peralatan yang Tuhan telah sediakan anak-anak-Mu, tim media. Tuhan memberkati mereka, biar mereka boleh mendapatkan berkat di luaran sana, karena gereja ini tidak mampu untuk membayar mereka. Tuhan memberkati anak-anak muda, Tuhan memberkati pelayan-pelayan-Mu, Tuhan memberkati semua kami yang terlibat di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu, dan terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini Oma Lili, kamu punya pendeta. Oma tidak punya perkataan lain, hanya doa dan puasa. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Tuhanku, Bapakku, Yesusku Allah. Teman-teman, pertolongan kita hanya dari Bapa kita yang di sorga.
Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi seluruh jemaat yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke nomor yang ada di bawah ini atau langsung ke bendahara kami atas nama Bu Tati. Selamat memberi untuk Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami naikkan syukur kami kepadamu, Allah pemelihara hidup kami, Allah juru selamat kami, Allah perlindungan kami, Allah segala-galanya bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan peliharakan kami hingga pada hari ini. Sungguh kami semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami naikkan syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami berdoa kiranya persembahan ini dapat terpakai dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, bahkan untuk memberkati orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu, dari anak-anak kecil hingga lansia. Berkati kami, jangan terlewatkan satu persatu. Kami percaya berkat Tuhan tercurah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Sungguh kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Dari semula Tuhan telah menciptakan kami begitu ajaib, begitu indah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kejadian kami begitu ajaib. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, Allah peduli, Allah melihat, dan Allah tidak pernah tinggal diam di dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, khususnya untuk pelayanan ibadah online GBI Maria Magdalena. Sejak bulan Maret kami tutup gereja kami Tuhan karena pandemi. Sungguh kami bingung Tuhan apa yang kami harus lakukan saat itu. Tetapi hikmat Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ada ide, ada kreativitas, ada semua yang baik, semua yang kudus, semua yang mulia Tuhan datangkan, Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sejak bulan Maret meskipun kami tidak dapat beribadah di gereja, tapi masing-masing kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur untuk anak-anak muda yang telah memulai untuk melaksanakan ibadah online Tuhan. Sejak bulan April, Mei, Juni, Juli hingga saat ini sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Semuanya luar biasa Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk setiap ide, setiap kreativitas, setiap ilmu pengetahuan yang Tuhan telah berikan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kami bisa terus memuji memuliakan Tuhan dimanapun kami berada, tidak terbatas di gereja. Terima kasih untuk setiap keluarga yang telah melaksanakan ibadah bersama-sama di rumah. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah terbeban untuk melayani di dalam ibadah live streaming maupun taping. Terima kasih untuk semua pemberita firman Tuhan yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk setiap worship leader, terima kasih untuk setiap singers, terima kasih untuk setiap pemberi kesaksian pujian, terima kasih untuk setiap pemain musik, terima kasih untuk semua pendoa syafaat, terima kasih untuk semua orang-orang yang berjerih payah, untuk kameramen, untuk semua orang tim helps yang mempersiapkan acara ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah untuk ini semua Tuhan. Dan kami berencana untuk membuka kembali ibadah ini dalam beberapa minggu ke depan Tuhan. Kami berdoa semua perizinan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang bukakan jalan Tuhan. Kami berdoa gerejamu bersiap untuk kembali beribadah kembali di gereja dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala terkasih kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa hikmat Tuhan, marifat Tuhan, hati Tuhan ada pada Ibu Gembala kami. Ampuni kami Tuhan yang kami kurang memperhatikan beliau, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menaungi Ibu Gembala kami. Sehat selalu Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia kerjakan, semuanya Tuhan campur tangan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak yang masih melaksanakan ibadah, yang masih melaksanakan pelajarannya dari
rumah, kiranya Tuhan memberkati semua fasilitas anak-anak kami Tuhan, baik itu berupa handphone, komputer, jaringan internet Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak kami belajar, apapun yang mereka pelajari, Tuhan memberikan ilmu pengetahuan buat anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan bukakan jalan buat mereka Tuhan. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Dan kami tahu Engkau merancangkan yang terbaik buat hidup adik-adik muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan, sekali lagi kami mohon buka jalan untuk anak-anak muda yang tengah mencari pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu rumah tangga. Berkati kami semua Tuhan agar kami bisa menjadi penopang buat keluarga. Kami selalu berdoa buat suami kami, buat anak-anak kami Tuhan. Apapun Tuhan pekerjaan yang kami lakukan semuanya bisa mendatangkan kebaikan buat kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, kami yang bekerja di perkantoran, kami yang bekerja sebagai guru, kami yang bekerja di bidang kreatif, apapun yang kami lakukan, mari Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan yang memampukan kami melakukan banyak perkara di dalam pekerjaan kami, dan biarlah dengan pekerjaan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Kami tahu sekali lagi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa ini, Engkau mengasihi bangsa ini lebih dari segalanya. Indonesia ada dalam hati-Mu. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya. Pulih kesehatan kami semua Tuhan. Pulih Tuhan ekonomi bangsa ini Tuhan. Pulih semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan para pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, pemerintahan mulai sampai yang terbawah Tuhan. Semuanya Tuhan memberkati Tuhan, kami bersama-sama bekerja untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Dan bangsa ini akan pulih seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Meskipun kami melihat grafik karena virus COVID-19 ini semakin bertambah, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan adalah perlindungan kami, Tuhan adalah menara kekuatan kami, Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Dan kepada nama Tuhanlah kami berlari, kepada nama Tuhanlah kami berlindung. Kami percaya Tuhan senantiasa menutup bungkus tubuh kami semua dengan darah-Mu, menjauhkan kami daripada segala virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, mohon penyertaan-Mu atas bangsa kami, mohon penyertaan-Mu atas gereja kami, atas hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak sekali yang kami mohonkan kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau tutup semuanya ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama naikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Kita angkat pujian doa habis. Kiranya
Mari saudara, angkat tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua di awan yang permai. Haleluya. Amin.